menyapa kalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini tanggal 9 Agustus 2021 kita bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, terima kasih Eva. Saya yang pertama kali mari sama-sama memanjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dapat bertemu, walaupun bertemunya melalui virtual, walaupun ketemunya melalui Google Meet. Salawat serta salam mari kita pintakan kepada Allah untuk tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, tidak lupa saya juga menyapa orang tua kalian yang telah membesarkan kalian, yang telah mencarikan biaya untuk kehidupan kalian, mencarikan untuk makan kalian selama ini. Semoga mereka sehat-sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berada di sisi kita secara fisik ataupun secara batiniah. Anak-anakku sekalian, orang tua bagi saya dulu selagi ada segala-galanya, tempat saya mencurahkan isi hati, tempat saya berkeluh kesah, orang tua saya tuh tempat saya mengeluh, tempat saya menyampaikan unek-unek. Teman sekaligus wali, sekaligus lawan bicara sehari-hari, anak-anakku sekalian. Maka dari itu hari ini orang tua saya sudah tidak ada. Kalian mungkin ada yang sudah meninggal juga, ada yang orang tuanya ya, ada yang masih ada. Mumpung masih ada, silahkan muliakan mereka. Sebelum belajar, mintakan doa supaya belajar kalian bermanfaat bagi diri kalian. Saya usianya sudah tua. Saya akan pensiun mungkin suatu saat, atau mungkin dijemput oleh malaikat Israel. Oleh karena itu tentu saya harus digantikan. Siapa lagi pengganti saya kalau bukan kalian? Kalian orang Sajra akan sangat bertanggung jawab atas kemajuan Sajra. Kalian orang putra daerah akan sangat bertanggung jawab atas perkembangan SMA Negeri 1 Sajra. Oleh karena itu, saya mewanti-wanti kepada kalian untuk belajar sebaik mungkin untuk bisa meraih cita-cita kalian. Jangan sampai terputus sampai SMA saja, apalagi ada yang putus pembelajaran hanya sampai kelas 10, kelas 11, kelas 12 di semester 1 sudah putus sekolah gara-gara terganggu oleh yang namanya lawan jenis. Kasihan banget. Ada pepatah begini, bukan pepatah ya,
dagang cendol di kalapaan, beteu ngajenol eueuh bapaan karunya, kasihan kepada orang tua kalian. Oleh karena itu, oleh karena itu saya berpesan, hati-hati. Tidak perlu berpacaran lebih-lebih lah sementara ini kalau yang sudah punya pacar gitu. Ataupun saya lebih memilih untuk tidak berpacaran semasa SMA karena memang tidak laku saat itu. Anak-anakku sekalian, kalian ada di Rangkas Bitung, saya dari kampung halaman di Jawa Barat. Saat ini saya berada di Kampung Galmasi, Desa Nanjung Jaya, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hari ini saya sedang berada di sini karena memang pertama ada ponakan yang menikah, kemudian setelah sampai di Garut ternyata ada saudara masih ponakan yang meninggal dunia. Meninggal dunianya di Serang karena beliau adalah kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang, kemudian istrinya dosen UIN Serang, SMA B Serang, tetapi dimakamkan di sini di kampung halaman di Garut sini. Jadi saya tadinya malam tadi sudah sampai Rangkas, tetapi ternyata tidak saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin untuk menyampaikan pembelajaran dari Garut, tidak dari Rangkas. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, minggu kemarin sudah saya sampaikan materi yang pertama berkaitan dengan innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saya dengan kalian yang sesama satu iman, mengimani bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Cindy Sapira, selamat bergabung. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama-sama imannya, tidak menduakan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini bersaudara. Bahkan persaudaraan seiman itu lebih akrab ketimbang saudara secara nasabiah atau keturunan. Saudara nasabiah atau saudara keturunan. Saya dengan Dina Piola, saya dengan Inka Oktapitria bersaudara. Saya dengan Sani juga bersaudara, dengan Eva Asmianti bersaudara. Dan ini persaudaraan ini lebih kental, lebih dekat ketimbang saudara nasabiah keturunan sebetulnya kalau dalam Islam. Nah, oleh karena itu, karena saudaranya lebih dekat daripada keturunan, saya sebetulnya ini berada di depan kaca ini tuh. Jadi agak malu lihat muka sendiri sebetulnya. Malu. Untung kacanya tidak pecah lihat muka saya. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu persaudaraan ini jangan disia-siakan. Dekat. Bahkan menurut beberapa keterangan dalam bentuk hadis, apabila seorang muslim sakit, maka muslim yang lain pun ikut sakit. Apabila seorang yang beriman itu sakit, maka tersakiti, maka muslim yang lainnya ikut tersakiti.
Anak-anakku sekalian, ya, selamat bergabung Naila Hapsari ya. Nah, itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat juga, makanya surat Al-Hujurat saya suruhkan untuk dituliskan ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Itu semuanya dicatat, semuanya dihafal. Karena ketiga ayat ini berkaitan dengan pertemanan. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, nah ini tentang husnudon, baik sangka anak-anakku sekalian. Baik sangka, jangan pernah memiliki perasaan buruk sangka atau suudzon, kata orang Sajarama. Suudzon itu buruk sangka terhadap orang lain. Lihat saya ketak ketuk, sepatunya bunyi gitu ya. Wah, kayak payain, disepak juga namanya. Jangan begitu, siapa tahu saya datang bukan untuk menyapa kalian, tapi malah menyapa kalian dengan ramah, kemudian ngajajanan cilok gitu kan. Jadi ketika melihat seseorang itu jangan buruk sangka dulu. Sebaiknya ngobrol dulu, ditanya, mohon maaf, ada keperluan apa Mas? Oh, saya mau main silaturahmi ke Bapak Sarmidi misalnya. Oh, iya ya. Mau apa ke Bapak Sarmidi ya, silaturahmi saja. Oke, saya antarkan ya Pak ya. Itu lebih bagus itu seperti itu. Bukan ya ada yang datang ke kampung halaman kamu dicurigai. Ada yang silaturahmi, wah pasti ngapel ya kabudakna Pasar Midi. Sapatuna, dimur, dibaut, diobeng pakai dipaku ke pohon nangka yang ada di depan rumahnya Pasar Midi. Misalkan begitu. Nggak boleh. Kita ini bersaudara. Bersaudara, jaga martabat teman-teman kamu seiman yang muslim. Jangan sampai kalian rusak atau ada yang merusaknya, kita harus menjaganya. Nah, gitu. Begitu juga perempuan kepada laki-laki, jaga martabatnya. Siapa tahu laki-laki itu menjadi imam kamu di suatu saat. Menjadi imam kamu yang mencarikan kamu makan. Jaga martabatnya. Saling menghormati. Kira-kira begitu. Oke, persaudaraan ini sekali lagi tidak ada batasnya. Gitu. Kadang-kadang dengan saudara itu suatu saat ada berebut harta waris. Kadang-kadang terjadi pertentangan. Tapi kalau sahabat biasanya suka agak langgeng biasanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sekali lagi, apalagi yang jaga, oleh karena itu jaga persaudaraan. Satu lagi, apalagi dengan saudara kita, saudara dulur secara nasabiah yang seiman, harus lebih dekat, lebih kental, saling mendoakan. Di dalam Islam kan begitu, bahwa sesama muslim saling mendoakan. Sesama muslim saling mendoakan. Mendoakan apa? Selamat.
mendoakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kan begitu. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan kaum muslimat. Doakan mereka. Ya, Siti Aljah baru bergabung ya, sudah 15 menit saya bicara. Saya lanjutkan. Itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Silahkan kalian nanti saya fotokan bukunya dan saya masukkan di drive materi ajar. Kalian bisa melihatnya dan bisa merangkumnya. Untuk mendapatkan rangkuman, kalian rangkum di buku. Tugasnya hanya begini saja. Pertama, catat itu ayat. Al-Hujurat ayat 10, 11, dan 12. Kemudian yang kedua, hafalkan. Ditulis ayatnya itu, dipoto, dikirimkan. Fotonya di Google Drive yang sudah saya siapkan, linknya sudah saya sampaikan di undangan pembelajaran hari ini. Kemudian foto rangkumannya, dipoto rangkumannya, bukunya kasih nama seperti tadi Riko Saputra, dikasih nama di atasnya gitu. Kemudian seperti AIPA juga sama, dikasih nama di atasnya tadi. Kemudian setelah itu kalian buatkan video hafalan. Jangan kelihatan membaca lah. Kalaupun membaca, bukunya simpan di depan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Jangan kelihatan seperti membaca aja. Saya yakin nilainya besar. Tapi kalau kelihatan, kelihatan membacanya. Makanya ini Angga Firmansyah ini kelas apa ya? Kelas IPS atau kelas IPA? Angga Firmansyah. Angga Firmansyah itu kelas IPA atau kelas IPS ini? Yang baru bergabung silahkan menulis nama di kolom chatting, nama dan kelas. Jadi kalian akan direkam penulisannya. Ketika nulis nama itu akan terekam. Baik anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari 3 ayat itu? Pertama adalah senantiasa kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat loh. Nikmat bisa punya teman, nikmat bisa punya saudara, nikmat bisa kalau orang yang suka suudon dia tidak nikmat. Saya yakin gini. Selalu curiga, hatena gering. Tapi kalau kita berbaik sangka kepada orang lain atau husnudon namanya ya, nikmat hati dia, husnudon aja, nikmat. Ya, terima kasih Muhammad Agia ya. Puput Mariana, udah hampir selesai saya menyampaikan materi. Pertama adalah senantiasa mensyukuri sesuatu yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah ada sifat haub. Sikap haub. Haub itu takut. Takut. Takut apa? Takut berbuat dosa. Ya, ketika kita
melakukan sesuatu, misalkan jahil ya, terhadap jahil itu bukan jahil bahasa Arab, ini jahil bahasa Indonesia. Kalau jahil bahasa Arab bodoh, tapi kalau jahil bahasa Indonesia itu apa sih namanya, eh, ada sendal seseorang dipaku aja ke kayu, ke tembok di depan rumahnya. Nah, atau ada sendal, 10 MIPA 1 ya, anggap Firmansyah. Ada apa namanya, ada orang yang bertamu sepatunya kiri dan kanan diikat, misalkan, itu jahil ya. Nah, orang yang begitu akan selalu tidak tenang hatinya. Nah, termasuk kita kalau bermaksiat, ada siapa orang yang bermaksiat dengan tenang? Siapa yang bermaksiat dengan tenang? Tidak ada orang yang melakukan maksiat dengan tenang. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah ada roja. Roja itu berharap mendapatkan ridho Allah, berharap selalu muncul kebaikan dari semua yang kita lakukan. Itu roja. Roja itu ada artinya berharap sesuatu. Kemudian optimis. Teloba ngagurutu. Apa sih ngagurutu teh? Berkeluh kesah dalam bahasa Indonesianya, tetapi kalau dalam bahasa Sundanya apa ya? Ngarekan diri sorangan. Dah dasar aing menyeges goreng nyebus bututnya ke laku. Wah sagara rupa we. Nya hidung. Nya goreng. Nya petot. Wah segala macam. Menggerutu. Tidak. Orang yang selalu menjaga persaudaraan, orang yang selalu menjaga uhuwah, orang yang selalu menjaga silaturahmi, senantiasa tidak akan menggerutu. Bersilaturahmi juga bisa kita lakukan kepada orang tua, apalagi orang tuanya yang jauh berada di Arab Saudi, misalkan sedang bekerja. Assalamualaikum, telepon pakai WA zaman sekarang mah. Lebih murah kan, sama mau Esti ada di Sajira, Aipa ada di Sajira juga, misalkan Salembur, Sajira Timur. Biaya teleponnya sama dengan Esti ada nelpon orang yang sedang berada di Arab Saudi kalau pakai HP. Makanya tidak ada bedanya. Kalau pakai WA ya, tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, sok jalankan silaturahmi dengan orang tua. Orang tua kamu lagi ada di Jakarta, Bapak, kumaha Bapak sehat, kan itu. Sapa mereka. Sehatnya Pak, Bapak sing sehatnya. Doakeun Neng ye, dek belajar jeung Pak Yai, sinyalna sing bagus gitu. Bapak oge anu keur neangan duit, sing sehat Pak gitu. Kan itu. Neng ngadoakeun Bapak sing sehat kan gitu. Enak meureun bapaknya. Waduh, anakku soleh banget. Ya Allah, saya didoakan oleh anak. Bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa, anak-anakku sekalian. Saya didoakan orang lain saja, ya Allah. Air mata kebahagiaan, air mata bangga. Aipa mendoakan bapaknya, ya Allah. Mungkin bapaknya itu, waduh, berbunga-bunga. Yang tadinya mencari uangnya pun agak sedikit kurang semangat, menjadi semangat. Itu anak-anakku sekalian. Lina Marlina ya, baru masuk ini. Sudah mau selesai baru masuk, Lin. Dari mana, Lin? Baik, yang selanjutnya adalah
Ketika kita pandai bersilaturahmi, ketika kita pandai menjaga persaudaraan, ketika kita dapat mengontrol diri dengan baik, tidak mencaci maki orang lain, mencaci maki diri sendiri, maka kita akan selamat dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kini Inka misalkan suka menghina orang lain. Pasti orang lain yang kita hina pun berbalik. Sia dasar petot maneh ge geulisna kuwedak, kan gitu. Dasar geus petot teh hidung, geus hidung teh urang lembur, nyuksru ka imana ge beak obor 5. Menghina semacam itu. Dah maneh ge orang kota teh nyaho kana kuota. Gitu misalkan, dibalikan. Ketika kita menghina orang tua orang lain, maka sama dengan kita menghina orang tua diri sendiri, karena akan dibalikkan oleh orang lain. Ketika kita menghina orang lain, maka kita akan mendapat penghinaan dari orang lain. Awas, di dalam Islam tidak ada istilahnya hukum karma, karena karma adanya di Hindu. Karma itu adanya di Hindu. Di dalam Islam ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah secara logika ya alamiah atau secara logika, ketika berbuat sesuatu kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Itu sunnatullah dan sesuai dengan logika. Ketika kita menghina orang lain, maka kita akan mendapatkan penghinaan juga dari orang lain. Ketika kita memukul orang lain, maka tentu orang lain pun suatu saat apabila ada kesempatan akan memukul kita. Gitu. Oleh karena itu, saya berharap kepada kalian, tari silaturahmi, tari persaudaraan, tari kekerabatan itu diperketat, dibaguskan, selalu melaksanakan silaturahim. Anak-anakku sekalian, ada beberapa anak yang menjapri saya. Pada jam berapa saja, kadang hari Minggu, hari sedang libur, hari Sabtu, hari yang sedang tidak belajar, japri ke saya. Pak, ini gimana tugasnya ini? Saya jawab. Kalau saya lagi tidak pegang laptop atau tidak pegang HP, saya jawabnya agak tangguh sedikit. Karena memang saya lagi dalam perjalanan misalkan. Nah, seperti hari Sabtu kemarin, ada anak yang menghubungi saya, padahal saya berangkat dari Rangkas itu jam 2 siang, nyampe Garut jam 8 malam atau jam 7 malam. Anak-anakku sekali. Kemudian cakep besku mas. apa, Lin? Ya, bagi yang baru gabung, yang belum menulis nama dan kelas, silahkan menulis nama, biar nanti bisa terekam. Tuh. Kemudian menjadi berpikir positif dan menghilangkan rasa takut. Tentu tadi sudah saya sampaikan, berpikir positif. Lihat orang itu positive thinking, kata anak milenial mah. Positive thinking dong, kan gitu. Berpikir positif saja. Walaupun lihat mukanya kayak damrek gitu, yang mau, wallahu akbar, ini ada telepon dari siapa ini jam segini, ya Allah. Saya dapat telepon dari Ustaz Ahmad Subakin. Saya lagi ngajar nih di Zoom. Ditonton anak ini saya. Ya, tapi ini Zoom, lagi di Zoom, masa ditonton anak? Baik anak-anakku sekalian, barusan ada telepon dari Pak Ustadz Bakin, sudah terekam. Pak Ustadz Bakin ada di sekolah rupanya.
Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan bahwa persaudaraan ini adalah salah satu pilar untuk memperkokoh persatuan. Memperkokoh kesatuan. Baik, orang yang punya teman akan jauh dari stres, karena kita bisa berkeluh kesah ketika ada sesuatu masalah itu dengan teman kita. Orang yang menjaga silaturahim juga dia akan percaya diri, gitu. Menjaga percaya diri. Kemudian orang yang pandai bersilaturahim, pandai mengontrol diri, gitu ya. Dia bisa mengatur waktu, kontrol diri kita. Ketika kita ingin main game di malam hari, ya Allah, besok saya punya pembelajaran, bahkan harus belajar. Ada 4 pelajaran, ada 3 pelajaran. Masa saya main game sampai larut malam? Dia kontrol dirinya. Ini orang yang selalu berbuat baik seperti itu. Tapi orang yang tidak pandai mengontrol dirinya, dia akan menghabiskan waktunya demi hobi, main game. Ketika ngabsen, ketika pembelajaran dia tidak tidak bisa mengikuti karena ngantuk. Itu. Apabila kita pandai menjaga silaturahmi, dia juga akan selalu ya mendekati ketepatan untuk memutuskan sesuatu. Karena ngobrol dengan yang lain, ya, kumaya, orang kerja boga duit, tapi kudu meuli kuota. Di mananya kira-kira? Keslah kayak dibantuan tuh. Kan dengan silaturahmi seperti itu. Kita bisa melakukan sesuatu. Nah, membuat keputusan, bisa mengatur waktu. Nah, insya Allah orang yang pandai mengatur waktu, orang yang pandai mengambil keputusan yang lebih baik, maka beliau akan, maka dia ya, maka kalian, maka saya akan lebih sukses dalam hidup, gitu. Kemudian menjadi pemberani dan lebih bahagia. Anak-anakku sekalian, sekali lagi tugasnya adalah pertama kalian menulis surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, ditulis terjemahnya, kemudian dihafalkan ayatnya. Saya ulangi, hafalkan ayatnya. Tulisan ayatnya dipoto, disampaikan di Google Drive yang sudah saya buat, kemudian dihafalkan ayatnya, dibuatkan video, kemudian dibuatkan rangkuman materi yang hari ini saya sampaikan. Jadi kalian tetap saja harus punya catatan rangkuman materi. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya berharap kalian bahagia selalu. Jangan lupa bahagia, gitu kan kata teman-teman kamu kalau saya lihat di medsosnya. Anak-anakku sekalian, teman-teman sekarang belajar, jangan lupa bahagia ya, gitu. Bagus itu menyapa begitu. KM menyapa di grup kelasnya kayak begitu, bagus. Jangan serius-serius, KM galak-galak, guru galak-galak, nggak disukai sama anak. Tapi kalau gurunya pandai juga bercanda, suka juga menyapa orang tuanya, gitu, pasti anak akan suka. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Lala katansa.
Kemudian semoga kalian ada dalam lindungan Allah. Saya juga memiliki doa untuk keluarga kalian, orang tua kalian, semoga tetap memanjatkan doa ya, bukan memiliki doa, memanjatkan doa untuk keluarga kalian, semoga tetap bahagia dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lab juga, silakan meninggalkan. Ya, diirit kuotanya untuk segera lab. Ya, silakan lab. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih ya Eva ya. Sama Pak. Naila, makasih. Eva Asmianti. Di mana ini rumahnya Eva? Susukan Pak. Oh, bukan. Ya. Oke.